قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada informasi yang cukup menarik untuk kita bahas kali ini kaum muslimin, di mana Indonesia ini kedatangan tamu besar kaum muslimin, ya, imam dan khotib Masjid Nabawi, di mana Masjid Nabawi ini adalah masjid utama umat Islam setelah Masjidil Haram, di mana dua masjid tersebut memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh masjid yang lain yang ada di muka bumi ini kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sholat di Masjid Nabawi, ya, itu lebih baik daripada sholat di masjid selainnya 1000 kali lipat. Sementara sholat di Masjidil Haram itu memiliki keutamaan 100.000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid yang lainnya. Sehingga dua masjid tersebut kaum muslimin sangat istimewa bagi umat Islam yang ada di seluruh dunia ini kaum muslimin. Sehingga yang bisa menjadi imam besar di dua masjid tersebut tentu juga orang yang istimewa, bukan sembarangan orang. Dan tentu mereka juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menjadi imam di masjid yang istimewa tersebut kaum muslimin. Dan tentu kita tahu, ya, bukan perkara yang gampang untuk dapat menjadi imam di kedua masjid tersebut kaum muslimin. Ada banyak kriteria yang harus dipenuhi, ya, dari mulai kesolehan, ya, kemudian ketinggian ilmu, kemudian hafalan Al-Quran, hadis, ya, kemudian bacaannya juga harus bagus, ya. Dan tentu dengan persyaratan-persyaratan dan kebijakan yang berlaku di sana kaum muslimin. Dan alhamdulillah, negara kita menjadi salah satu negara yang istimewa, yang dikunjungi oleh imam dan khotib masjid yang istimewa bagi umat Islam, bahkan istimewa di dalam syariat Islam. Beliau adalah Syekh Ahmad bin Ali Al-Huzaifi. Syekh Ahmad bin Ali Al-Huzaifi memiliki nama lengkap Dr. Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Al-Huzaifi, di mana beliau adalah anak dari Syekh Ali Al-Huzaifi, salah satu imam dan khotib Masjid Nabawi. Syekh Ahmad bin Ali Al-Huzaifi ini diangkat menjadi imam dan khotib Masjid Nabawi setelah sang ayahnya menduduki posisi yang sama selama 40 tahun kaum muslimin, ya. Jadi antara bapak dan anak ini sama-sama menjadi imam besar di Masjid Nabawi. Bahkan tidak jarang kaum muslimin, Syekh Ahmad bin Ali Al-Huzaifi menjadi imam dan sang ayahnya menjadi makmum. Bahkan ada yang menceritakan bahwasanya ketika beliau, Syekh Ahmad bin Ali Al-Huzaifi ini menjadi imam dan kemudian bapaknya menjadi makmum, ketika beliau membaca surat Al-Isra sampailah kepada ayat yang ke-23, beliau menangis ketika membacakan ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya kaum muslimin. Beliau menangis. Beliau tersentuh dengan ayat yang memerintahkan seseorang itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya dalam peliharaannya, dalam usia lanjut, ya, tidak boleh mengatakan kepada orang tuanya, ya. Beliau tersentuh dengan ayat tersebut dan beliau menangis. Dan anak yang seperti itu tentu menjadi anak idaman bagi orang-orang yang soleh kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, ya. Dan ada satu yang cukup menjadi perhatian kita kaum muslimin, di mana kedatangan Syekh Ahmad bin Ali Al-Huzaifi ini kenapa tidak seviral ketika datangnya Paus Fransiskus ke Indonesia. Padahal
Indonesia ini mayoritas penduduknya umat Islam kaum muslimin. Bukankah imam besar Masjid Nabawi ya, itu seharusnya lebih istimewa di hati umat Islam daripada Paus Fransiskus? Jangankan mau menyambut dengan sambutan yang meriah seperti Paus Fransiskus kaum muslimin. Mungkin bangsa kita yang mayoritas umat Islam ini tidak ada yang tahu kedatangan beliau ke Indonesia. Ya. Beliau datang ke Indonesia sejak hari Selasa kemarin sampai hari Jumat nanti. Ya. Selasa tanggal 8 sampai 11 Oktober 2024 beliau ada di Indonesia. Tapi ternyata memang kedatangan beliau tidak seviral kedatangan Paus Fransiskus, sekaligus penyambutan kedatangan beliau juga tidak semeriah penyambutan Paus Fransiskus. Padahal sekali lagi kaum muslimin, ya, penduduk Indonesia ini mayoritas umat Islam. Seharusnya yang lebih pantas diistimewakan adalah ulama-ulama dari kalangan umat Islam. Ya. Kita lihat kemarin kejadian ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Sampai azan maghrib yang biasanya ada di media, itu sampai ditiadakan. Diganti dengan running text. Karena kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Karena rangkaian acara dari Paus Fransiskus di Indonesia. Saking istimewanya kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia kaum muslimin. Bahkan kalau kita lihat penyambutan-penyambutan yang dilakukan oleh Menteri Agama, GP Ansor, ya, kemudian imam besar Masjid Istiqlal, mereka sampai cium-cium tangan, cium-cium kening, ya. Coba, ya. Padahal itu jelas-jelas tokoh terbesar di dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, disambut dengan istimewanya. Sedangkan yang sama-sama umat Islam, bahkan ulama dari kalangan umat Islam, di mana ulama ini adalah ulama yang mengajak kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak disambut dengan sambutan yang istimewa seperti kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan ada satu channel yang membahas tentang kedatangan Syekh Ahmad bin Ali Al-Huzaifi ini kaum muslimin, di mana beliau memberikan komentar, ya, memberikan alasan kenapa kedatangan Syekh Ahmad bin Ali Al-Huzaifi ke Indonesia ini tidak seviral kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dan juga tidak disambut dengan sambutan yang meriah seperti sambutan Paus Fransiskus ketika datang ke Indonesia. Dan ternyata alasannya ini cukup membuat kita terharu. Ya. Kita sebagai seorang muslim harusnya terharu dengan alasan yang disampaikan oleh pemilik channel ini kaum muslimin. Ya. Ini pemilik channel dari channel Tasik Ngaji. Ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Yang pertama harus diketahui bahwa kedatangan Syekh Ahmad Al-Huzaifi itu tidak merepotkan umat Islam di Indonesia, tidak dengan penyambutan yang berlebihan, sehingga informasi kedatangan beliau tidak ada yang tahu, kecuali berita beliau sudah tiba di Indonesia saja. Artinya tidak ada persiapan harus begini, harus begitu dalam penyambutan Syekh Ahmad Al-Huzaifi. Yang kedua harus diketahui bahwa Syekh Ahmad Al-Huzaifi itu bukan pemimpin umat Islam di seluruh dunia, tetapi beliau sebagai imam di Masjid Nabawi. Berbeda dengan Paus yang kemudian umatnya mengklaim, bahkan meyakini bahwa Paus itu adalah wakil daripada Tuhan itu sendiri, sehingga umatnya berbondong-bondong bertemu dengan Paus, salah satunya Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia. Walaupun memang pihak dari Kristen Protestan itu ada yang kontra terkait daripada kedatangan Paus ke Indonesia ini. Yang ketiga, dari konteks keberagamaan, kedatangan Syekh Ahmad dan Paus sangatlah berbeda. Sebagaimana kita ketahui, kedatangan Paus kemarin menyebabkan pergantian azan menjadi running text. Namun, kedatangan Syekh Ahmad tidak terjadi demikian. Justru beliau sendiri yang akan langsung menyaksikan dan mendengarkan azan nanti. Insyaallah ta'ala di tanggal 11 Oktober di Masjid Istiqlal azan berkumandang. Bahkan
beliau sendiri yang akan memimpin insya Allah sebagai imam dan insya Allah sebagai khatib di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan yang terakhir, yang keempat, biasanya ulama-ulama Islam ingin lebih dikenal oleh Rabbnya daripada dikenal oleh makhluknya. Jadi penyambutan tidak terlalu penting, karena yang paling penting apa dampak yang akan terjadi setelah kedatangan beliau ke Indonesia. Tentunya kedamaian dan keberkahan yang insya Allah Ta'ala Allah yang akan limpahkan. Akan berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia, juga ke beberapa ormas, ke NU, ke Muhammadiyah, ke pesantren juga, ke Darun Najah, ke Dewan Dakwah juga. Jadi ini sebagai bentuk silaturahim dan kerjasama yang sangat erat antara pemerintah Indonesia tentunya dengan Saudi Arabia ya. Juga ada keterkaitan emosional pastinya sebagai imam Masjid Nabawi ya, masjid kedua umat Islam. Ya, saya kira kita sama-sama hormati, kita sama-sama doakan agar kunjungan beliau ke sini insya Allah membawa manfaat, membawa barokah untuk Indonesia. Beliau akan menyampaikan juga ceramah insya Allah pada hari Jumat di Masjid Istiqlal, dan juga tentu akan berdiskusi dengan beberapa tokoh, beberapa ormas, seperti ketika berkunjung ke MUI, berkunjung ke NU, ke Muhammadiyah, tentu juga dengan pemerintah seperti Pak Menteri Agama, dan mudah-mudahan juga bisa di istana nanti insya Allah. Sekali lagi semoga kedatangan beliau membawa barokah. Tokoh muslimin ya, bukankah seperti Syekh Ahmad bin Ali Al-Huzaifi ini ya lebih pantas untuk disambut dengan sambutan yang istimewa kaum muslimin? Tapi ternyata memang beliau sendiri tidak ingin merepotkan ya para pejabat yang ada di Indonesia, tidak ingin merepotkan orang Indonesia. Seharusnya orang yang seperti ini yang patut dipuji ya, kemudian dikatakan patut untuk dijadikan sebagai contoh, bukan Paus Fransiskus ya. Kesederhanaan Paus Fransiskus dengan beliau sangat jauh berbeda kaum muslimin ya. Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana gitu. Dan ini patut untuk dicontoh, kira itu. Tapi kenapa justru ada orang Muslim yang justru malah membanggakan Paus Fransiskus? Mengatakan kesederhanaan Paus Fransiskus itu sangat layak untuk dijadikan contoh. Bukankah lebih layak imam besar Masjid Nabawi ini kaum muslimin untuk dijadikan contoh? Dan lebih-lebih ya, disebutkan kedatangan imam besar Masjid Nabawi tersebut diharapkan akan menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Paus Fransiskus datang ke Indonesia, apakah akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dan tentu kedatangan imam besar Masjid Nabawi tersebut yang pasti dengan harapan agar rakyat Indonesia ini menjadi orang-orang yang bertakwa ya, karena sudah disebutkan tadi bakal menjadi imam dan khotib di hari Jumat nanti di Masjid Istiqlal. Dan namanya khotib pasti mewasiatkan kaum muslimin untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya wasiat tersebut dilaksanakan oleh seorang muslim, sudah pasti Indonesia ini ya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi seandainya kedatangan Paus Fransiskus itu mengkristenkan orang yang ada di Indonesia ini, naudzubillah min dzalik, apakah akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya mereka mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab bangsa Indonesia ini kaum muslimin. Dan kedustaan terbesar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Memang sepertinya ya mayoritas umat Islam di Indonesia ini perlu mempelajari tauhid yang benar kaum muslimin ya. Sehingga mereka ini bisa paham dengan siapa mereka ini harus memberikan loyalitasnya dan kepada siapa mereka harus berlepas diri. Dan seharusnya kaum muslimin seperti Imam Besar Masjid Nabawi inilah yang patut untuk dijadikan contoh, bukan Paus Fransiskus ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.